Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 8, masih membahas mengenai bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Maka untuk saat ini kita akan membahas subbab yang kedua, yang B, Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengingatkan kembali, silakan dilihat KD pada materi kita kali ini. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, itu tadi mengenai KD dan indikator pencapaian kompetensi. Maka saat ini marilah kita membahas mengenai materi Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional yang berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran, serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia. Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Bodhi atau Budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Selanjutnya, program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Selanjutnya, setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirta Kusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya
yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Selanjutnya, bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat maupun pemerintah Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah tadi sedikit sejarah mengenai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Terus itu ternyata diawali oleh para pelajar sebagai pendorong kebangkitan nasional. Selanjutnya, mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Yang pertama, mewujudkan persatuan Indonesia. Ada tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang paling menonjol ada 4. Yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Tahap yang kedua, adanya kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Sedangkan yang keempat, Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Jadi ada 4 tahap dalam pembinaan persatuan bangsa Indonesia, di mana Proklamasi Kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negeri Indonesia.
Oleh karenanya, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Indah, luas, sumber daya manusia, dan sumber daya alam menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimanapun kita berada. Kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menorehkan prestasi di berbagai bidang. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa membawa nama bangsa kita menjadi lebih harum lagi dengan cara prestasi tentunya. Itu saja materi kita kali ini mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Jika ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.